Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, ini adalah vlog motor atau motor vlog pertama gua di channel YouTube ini. Kenapa gua bikin motor vlog? Karena pengen nyoba hal lain aja gitu. Dan sesuai dengan judul, hari ini adalah hari kedua penerapan PSBB Bogor, Depok, dan Bekasi. Ya, sekalian belajarlah sedikit tentang ngevlog di motor itu seperti apa, sambil juga melihat situasi kondisi di lapangan penerapan PSBB di Kota Bogor. Nah, ini adalah jalur yang biasa gua lewatin setiap hari, setiap mau kerja, setiap pulang kerja. Ini adalah jalur Ranca Bungur. Biasanya di pagi hari seperti ini rame, tapi udah agak sedikit berkurang sih, gak terlalu rame seperti kemarin-kemarin. Cuman masih ada beberapa orang yang ya mungkin aktivitasnya belum terhenti karena peraturan PSBB. Nah, semalam memang hujan, makanya jalan agak sedikit lumayan cukup becek sih gitu ya. Yang penting matahari pagi ini cukup cerah buat bikin semangat memulai aktivitas. Harapan dan doa, semoga aja corona atau COVID-19 itu segera hilang dari bumi pertiwi dan dunia, karena mungkin bukan bukan gua aja gitu yang ngerasain dimana efek dari corona itu ke bidang aktivitas. Mungkin teman-teman di luar sana juga sama, ada yang dirumahkan, ada yang mungkin kena PHK, ada yang diberhentikan, ada yang diliburkan tanpa kepastian kapan dia masuk gitu. Nah, semua ini terjadi karena pandemi yang nggak cuma di Indonesia aja terjadi. Nah, ini sudah memasuki wilayah Ranca Bungur, di mana tadi adalah perbatasan kecamatan Ciseeng dan Ranca Bungur. Sekarang sudah memasuki wilayah Ranca Bungur. Masih cukup lumayan ramai sih, walaupun agak sedikit berkurang lalu lintas di jalan alternatif ini, tapi masih cukup ramai untuk dilewatin sama orang-orang yang mungkin masih punya aktivitas di hari kedua penerapan PSBB di Kota Bogor. Oke, ini adalah jalan persimpangan pertama yang biasa gua lewatin, dimana jalan ini adalah kalau misalkan kita lurus ke sana tebusannya ke Bogor Kota, Atang Senjaya. Kalau misalkan kita ke kanan, belok ke kanan ke sini sesuai jalur gua biasa berangkat kerja, ini ke Pasar Ciampea, terus tembusannya ada ke kampus IPB dan ke Lewiliang. Nah, ini adalah jalan dimana biasa gue lewatin setiap pagi sih, dimana biasanya di sini lumayan cukup padat. Cuma sekarang walaupun masih banyak orang yang aktivitas, cuma udah lumayan cukup berkurang sih di hari kedua penerapan PSBB di Bogor. Nah, sebenarnya gue juga masih bingung sih, apa itu corona, virus berbentuk apakah itu corona, apakah dia zat atau makhluk hidup. Karena kalau misalkan dilihat dari sisi ciri-ciri orang yang mulai terkena virus COVID-19 ini, nggak ada bedanya sama sekali sama orang yang flu dan orang yang kena punya riwayat sesak napas. Apakah ini memang penyakit yang mulai awalnya ada di kota Wuhan di negara Cina, atau memang sudah dari dahulu penyakit ini ada, cuma baru diekspos sekarang gitu dan dibesar-besarkan sekarang? Ataukah memang penyakit itu atau si virusnya ini sudah berevolusi menjadi lebih ganaskah atau lebih mudah menyerang kepada manusia kah? Karena kalau kita lihat dari
segi peneliti sendiri, virus ini mudah mati tapi mudah menular juga gitu, lewat sentuhan, lewat interaksi kita dengan orang yang sudah positif kena gitu. Makanya sebenarnya masih bingung gitu, yang awalnya penyakit ini diidap oleh hewan dan sekarang mulai menular sama manusia gitu. Awal mulanya yang bikin gue bingung. Nah, ini adalah hari kedua penerapan PSBB di Bogor dan kita lihat ini adalah Pasar Ciampea, kecamatan yang masuk zona merah, di mana di sini ada, gua kurang tahu ya berapa jumlah orang yang positif di kecamatan ini, cuma masuk ke daftar kecamatan yang benar-benar diterapkan untuk PSBB gitu. Tapi kalian bisa lihat sendiri masih banyak orang yang beraktivitas seperti biasa, berjualan, berdagang gitu, membeli kebutuhan, membeli peralatan rumah gitu. Di sini masih sangat banyak orang gitu. Ini adalah Pasar Ciampea, pasar tradisional yang memang kalau dilihat dari jam buka dari dulu tanpa harus ada penerapan PSBB pun dia sudah berlaku dari pagi sampai jam 12 siang. Setelah jam 1 ada beberapa toko atau ada beberapa penjual yang sudah mulai mengakhiri jualannya. Nah, pasar ini lumayan cukup legend gitu untuk di daerah sekitar Bogor sendiri. Mungkin teman-teman semua lulus semua bisa searching gitu Pasar Ciampea gitu. Dimana ya ini adalah pasar lumayan cukup lama dalam pasar tradisional. Nah teman-teman, mungkin segitu dulu video dari gua. Mudah-mudahan ini menjadi satu bahan sharing, satu bahan penilaian, dan bantu gua juga untuk terus belajar buat jadi vlogger, motovlog, dari segi bicaranya, dari segi shootnya, dari segi editingnya. Mungkin gue masih jauh banget sama motovlog hebat di YouTube, dan gue akan terus belajar mencoba memperbaiki. Mudah-mudahan oke buat kalian. Jangan lupa support channel gue karena masih jauh dari kata bisa. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen kalau misalnya memang video ini bermanfaat buat teman-teman. Terus dukung video ini supaya gue bisa terus belajar, bisa terus memperbaiki dan upload setiap hari. See you next time. Terima kasih, sukses buat kalian, selalu sehat, dan mudah-mudahan Tuhan dan Allah selalu menjaga kesehatan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.